biasanya ini semua dilakukan, diperiksa oleh dokter. Ada beberapa tes yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang, apakah jalan yang tidak seimbang itu karena saraf terjepit di spinal cord compression, saraf besar yang terjepit, atau masalah-masalah lain. Ada 3 hal yang yang responsibel untuk membuat kita jalannya seimbang. Nomor 1, spinal cord. Nomor 2, telinga. Ini di telinga kita ada rongga, ada organ. Selain telinga kita, selain digunakan untuk mendengar, adalah organ untuk keseimbangan. Nomor 3 adalah mata. Kalau tiga-tiganya bekerja dengan baik, maka orang akan seimbang. Kalau 2 dari 3 itu berjalan dengan baik, ada kemungkinan seseorang itu tetap seimbang. Tetapi kalau cuma 1 yang bekerja dengan baik, pasiennya pasti tidak seimbang. Nah, dari teori itu dilakukan tes yang namanya Romberg test. Pasiennya kakinya dirapetin, kaki rapet seperti ini, terus dengan mata terbuka dilihat apakah seimbang atau tidak, atau kayak gini melayang-layang. Terus kalau kaki dirapetin tidak seimbang, ini kemungkinan besar ada masalah ada jepitan di spinal cord yang parah. Tetapi kalau masih seimbang, ada satu lagi yang diambil adalah fungsi mata. Fungsi matanya ditutup, kakinya rapat, matanya ditutup. Kalau orangnya jalan nggak seimbang seperti ini, maka ini sudah confirm kalau pasien ini tidak seimbang karena saraf terjepit di tulang belakang. Ada masalah-masalah lain seperti kalau matanya ditutup, pasiennya tetap seimbang, ini kemungkinan besar bukan dari tulang belakang, kemungkinan besar dari tempat lain. Ya, ini adalah tes yang digunakan oleh dokter untuk menentukan apakah seseorang itu mengalami jalan tidak seimbang karena spinal cord compression di tulang belakang. Oke dok, jadi sekali lagi saya jelaskan, berarti itu kalau ada orang merasa tidak seimbang itu bukan dari otak ya dok ya? Malah dari telinga, mata, atau tulang belakang ya dok, betul ya? Yang menyebabkan keseimbangan. Kadang-kadang orang tidak seimbang mungkin karena cedera kaki. Orang jalan tidak seimbang. Tetapi kalau dilakukan tes ini, maka pasiennya akan tidak goyang-goyang seperti ini. Kadang-kadang tidak seimbang karena kakinya panjang sebelah. Ini bisa juga terjadi. Kadang-kadang tidak seimbang karena stroke. Yang satu lemah, satu tidak. Tapi kalau dilakukan tes seperti ini, pasiennya akan seimbang. Beda antara degeneratif dan cedera. Kalau degeneratif sakitnya udah lama, terjadi secara perlahan-lahan, kadang-kadang naik turun. Kalau bekas cedera itu terjadi secara tiba-tiba karena setelah cedera baru sakit. Dan biasanya tidak lama dan kemungkinan besar akan sembuh sendiri kalau cederanya tidak parah. Terus apakah degeneratif tidak bisa dicegah? Tidak bisa. Degeneratif tidak bisa dicegah, ini terjadi pada semua orang, dan kalau seperti yang aku sebutkan tadi, kalau tidak menjepit saraf, ini adalah proses yang normal yang terjadi pada semua orang. Tapi kadang-kadang proses degeneratif ini menjepit saraf. Nah, kalau sarafnya terjepit dan tidak sembuh, ini perlu operasi untuk membebaskan saraf yang terjepit supaya tidak rusak.
Skoliosis yang ringan itu tidak bermasalah dan tidak menyebabkan masalah, tidak menyebabkan keluhan-keluhan apapun. Tapi kalau skoliosisnya parah, terutama yang tulang belakangnya tidak seimbang. Ada skoliosis yang seimbang, S-nya seimbang. Jadi orangnya seimbang, tidak miring. Tapi kalau skoliosisnya tidak balance, maka orang akan miring. Dan ini bisa menyebabkan rasa nyeri di punggung karena otot sebelah bekerja lebih parah, lebih keras untuk menahan supaya tidak tambah parah. Nah, ini bisa menyebabkan tumor tulang belakang bisa terjadi karena bisa mulai dari tulang belakang itu sendiri, bisa terjadi karena penyebaran sel tumor dari tempat lain. Yang paling sering adalah penyebaran sel tumor dari tempat lain, menyebar ke tulang belakang. Bisa terjadi dari mana aja, dari payudara, prostat, kanker usus, hati, lang, paru-paru, bisa menyebar ke tulang belakang. Kalau penyebarannya cuma di satu titik saja, ini bisa dioperasi, diambil tumornya keseluruhan, dan pasiennya bisa sembuh. Kalau tumor asalnya itu juga bisa dioperasi. Jadi tumor asalnya bisa dioperasi, tumor di tulang belakangnya satu titik atau dua titik yang memungkinkan dioperasi, ini bisa dioperasi dan pasiennya bisa sembuh. Ada kemungkinan perlu kemo atau radiasi. Tetapi kalau penyebarannya sudah di mana-mana, hanya kalau ada saraf terjepit ini perlu dioperasi, atau kalau tulang belakangnya menjadi tidak stabil karena tulang belakangnya sudah dimakan tumor, ini perlu dioperasi. Tapi yang lain bisa ditangani dengan kemoterapi dan radiasi. Ini kontroversi. Aku pernah tanyakan ini sama ahli endokrinologis. Ya Kak, ini nggak benar. Vitamin D alone sendiri udah. Cervical myelopathy saya ingin jelaskan, terutama kalau banyak orang yang tidak mengerti. Cervical myelopathy itu sama dengan spinal cord compression yang menyebabkan masalah. Kalau HNP sebenarnya HNP ini bisa menyebabkan cervical myelopathy atau bisa menyebabkan saraf kecil terjepit. Jadi di leher kita itu ada dua macam saraf yang seperti yang aku jelaskan tadi, saraf besar dan saraf kecil. Myelopathy itu saraf besar, spinal cord compression. Kalau spinal cord compression terjepit biasanya tidak sakit. Keluhannya adalah masalah koordinasi. Jalan menjadi tidak seimbang, fungsi tangan terganggu. Pakai chopstick susah, buttoning susah, nulis susah. Tapi kalau saraf kecil terjepit itu sakit, kadang-kadang bisa menyebabkan kesemutan, mati rasa, atau lemah otot. Dan ini menjalar ke tangan. Itu bedanya saraf besar, saraf kecil terjepit. Kalau saraf besar ini bahaya, bisa menyebabkan lumpuh. Kalau saraf kecil terjepit ini tidak menyebabkan lumpuh. Bisa berbahaya, tetapi tidak menyebabkan lumpuh. Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.